Setelah 2 minggu pemakaian, kira-kira handphone ini layak gak kalian beli? Hai Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan nge-review Tecno Spark 7 Pro selama 2 minggu pemakaian. Kira-kira gimana dengan performanya ya? Let's check this out! Selama 2 minggu pemakaian HP ini, kita bener-bener pede bahwa HP ini tanpa casing. Gimana nggak? Lihat deh, most elegant design untuk HP di bawah 2 juta. Setidaknya itu menurut kita. Frame kameranya cukup inovatif, 3 lensa yang dijajarkan ke bawah, tapi action frame-nya dibikin overrun plus ditambah tulisan AI Sparks. Bodi belakangnya terbuat dari plastik, finishing bodinya menggunakan doff yang seharusnya resisten terhadap bekas sidik jari, tapi pas dipakai kadang sisa sidik jari masih suka bertahan. Feel genggamnya udah sangat enak dan solid juga, gak ada space antara bodi dan baterai. Kalau mau nitpick, sayang banget, desain cantik bodi belakangnya harus ada fingerprint sensor. Kalau aja ada di samping, perfect deh desainnya. Untuk desain depannya, layarnya yang 6,6 inch menurut kita cukup pas lah. Walau secara personal kita lebih suka yang compact. Tapi seharusnya layar sebesar ini bisa diterima di banyak kalangan. By the way, ini layarnya bertipe pansol juga. Cuma emang gede banget dotnya. Bezel dari bodi HP ini standar aja lah menurut kita, dengan dagu yang agak lebih besar dari sisi lainnya. Dan terakhir, SIM cardnya juga udah dedicated. So, 2 kartu, 1 micro SD udah nggak pusing. Kalau aja bukan karena fingerprint sensor yang ada di belakang, desain handphone ini udah pasti yang paling perfect di kelasnya. Kalau pengalaman kita dengan layarnya yang berpanel IPS dengan resolusi yang masih HD+, dengan refresh rate di 90Hz, paling pas dipakai scrolling-scrolling di media sosial. Karena refresh rate yang tinggi baru optimal banget di sosmed. Kita bisa set sebenarnya kalau mau nge-lock di 60 atau 90Hz. Bisa juga di set adaptif. Kalau untuk nonton ya biasa aja, layaknya layar HD+. Secara detail pasti nggak setajam Full HD+, tapi kalau warnanya udah cukup baik kok. Feel sentuh layarnya buat kita sih fine-fine aja. Pas di awal-awal beli, kerasa agak delay. Tapi abis dipakai main game, ternyata perlahan-lahan menghilang. Asumsi kita ini karena keset masih baru aja. Kalau untuk speakernya, karena masih bertipe mono, menurut kita gak spesial-spesial amat. Tipikal suaranya hampir seimbang. Cuma agak minus di bass yang lumayan tenggelam dari mid dan treble-nya. Stagingnya sempit sih, jadi kurang cocok kalau kalian main game dengan speaker. Agak susah untuk denger step dan ngebedainnya. Layar 90Hz-nya udah oke banget, cuma kalau untuk speakernya, ya so-so lah. Pengalaman dengan UI Tecno sendiri yaitu HiOS versi 7.5.0 yang berbasis Android 11, menurut kita sama-sama aja dengan XOS-nya Infinix. Ya meskipun terlepas dari brand mana yang terlebih dahulu lahir, untuk fitur-fiturnya juga terbilang sama-sama aja. Kayak sudah ada game mode, WhatsApp mode, iCare, screen recording, data saver, biker mode, power boost, focus mode, dan lain-lain. Tampilan app drawernya juga terlihat sama. Peletakan posisi iklannya pun sama. Serta jenis aplikasi bloatware yang dibawa pun juga sama. Untuk sensor esensialnya, setelah kita cek menggunakan sensor box, banyak banget yang disunat di sini. Gyro udah pasti nggak ada, bahkan untuk software sekalipun. Kalau sensor biometriknya, HP ini juga udah dibekali fingerprint dan face unlock. Performanya juga dibilang akurat dan lumayan cepat dalam membuka kunci layar. Untuk penangkapan sinyalnya, di sini terbilang cukup standar. Sinyal bar kita aman-aman aja. Kelemahan HP ini yang paling krusial buat kita yaitu antena Wi-Fi-nya yang terbilang lemah. SSID yang P4N5 ini jaraknya cuma 7 meter dan gak ada tembok penghalang. Kalian lihat sendiri, barnya tipis banget. Untuk penangkapan sinyal Wi-Fi-nya ini beneran krusial buat kita karena kita bergantung banget sama sinyal Wi-Fi. Kamera utamanya menggunakan 48 megapiksel, 2 megapiksel lensa depth dan AI lens. Yang kita nggak tahu berapa megapiksel. Kalau untuk kamera depannya beresolusi 8 megapiksel, sama dengan ekspektasi kita di Infinix Hot 10s. Di sini kita juga nggak expect bagus-bagus banget, tapi kita salah. Warnanya mendekati natural, detailnya bagus, separasi warnanya juga cukup clear. Respon terhadap cahaya berlebih juga bisa dibilang baik. Minusnya ada di objek warna putih, masih suka keteteran. By the way, mindset kita di set untuk harga setara ya.
Kalau untuk depth-nya di harga segini lumayan aja, tapi udah pasti nggak akan rapih. Untuk hasil low light-nya lumayan terang, dan noise-nya juga nggak parah-parah amat. Detailnya juga nggak abis-abis banget. Cuma kita komplain sih kalau untuk night mode-nya. Hasilnya kayak brightness dan exposure-nya dimentokin ke kanan, tapi nggak ada sentuhan saturasi. Untuk kamera depannya, nah di sini warnanya juga cukup natural, detailnya juga lumayan, dan gak dibikin halus atau terlalu beauty. Kalau di dalam ruangan dengan cahaya seadanya, baru deh noise-nya kelihatan. Ya kayak kamera HP 1 jutaan pada umumnya. Terus hasil bokehnya so-so lah, dan udah pasti nggak rapi. Untuk perekaman video kamera belakangnya, sama-sama bisa merekam di 1440p. Tapi menurut kita nggak ada perbedaan signifikan dengan 1080p-nya pas lagi kita cek detailnya. Jadi lumayan useless. Hasil warna videonya cenderung warm, nggak stabil, fokusnya lumayan cepat. Detailnya nggak banget sih, kurang lah. Perekaman video kamera belakangnya di 1080p 30fps. Kalau di sini sih, ya boleh sih warnanya. Cuman ya oke lah. Perekaman video kamera depannya juga sama, bisa merekam di 1440p, tapi nggak ada bedanya juga. Warnanya merah banget, detailnya juga kurang, shaky udah pasti. Tapi kalau ingat harganya emang rata-rata segini sih hasilnya. Ini hasil perekaman video kamera depannya dari Technospark 7 Pro di 1080p 13fps. Hasilnya, aduh, kulit kita jadi merah-merahan gitu, merah banget di sini ya. Hasil foto dari kamera utamanya udah cukup oke, cuma untuk videonya kurang sih. Untuk performa sehari-hari, HP ini dibekali chipset G80, sedangkan untuk RAM-nya di 6GB dan storage-nya di 64GB. Skor Antutunya juga nggak main-main, ada di 250 ribuan. Performa main gamenya juga nggak bisa dibilang remeh. Main Genshin Impact, lowes dong mah masih bisa. Terhitung sedikit frame dropnya, cukup nyaman dan suhunya ada di sekitar 42-43 derajatan. PUBG Mobile juga cukup bisa dimainkan di Smooth Ultra. Dan udah cukup lancar lah. Kalau lagi rame ya ada dropnya. Untuk Mobile Legends, di game ini settingan grafis maksimalnya kita bisa dapat di high dengan mode HFR-nya sudah bisa diaktifkan. Terus untuk pengalaman bermainnya udah cukup enak. Ulti-ultian nggak bikin nge-lag, semua animasinya nggak ada yang skip. Kalau pas lagi rame adalah ngedrop-ngedropnya, tapi nggak terlalu banyak. Menurut kita, untuk handphone di harga 2 jutaan, handphone ini layak dimasukkan sebagai best performance, cuma minus gak ada gyronya aja. Pengalaman kita dengan baterainya yang di 5000 mAh cukup memuaskan. Secara layarnya cuma di HD+, jadi cukup irit. Untuk pemakaian sehari-hari, SOT 7-8 jam masih bisa kok. At least untuk secondary driver yang dipakai buat nge-game, medsos, atau nonton YouTube. Masih bisa bertahan di 1 hari tanpa ngecas. Sebagai gambaran, kita main CODM selama kurang lebih 40 menitan. Baterai HP ini berkurang 8%. Kalau PUBG Mobile 40 menitan juga baterainya berkurang 9%. Sedangkan untuk Genshin Impact selama 30 menitan, baterainya berkurang 9%. Terus kalau untuk nonton YouTube dengan resolusi 720p, brightness dan volume kita maksimalkan, baterainya berkurang 6%. Nah, mungkin kalian banyak yang gak suka di
sisi pengecasannya. Selain portnya masih micro USB dan kepala chargernya 10 watt, HP ini tidak mendukung modul fast charging. Dan waktu pengecasannya dalam keadaan hidup dari 5% sampai 100% bisa memakan waktu 2 jam 50 menitan. Untuk ketahanan baterai emang udah oke banget, cuma ngecasnya nih masih cukup lama. Nah, masuk kesimpulannya nih, menurut kita handphone ini underrated dan pantas dibeli sebenarnya. Desain paling atraktif untuk harga di bawah 2 juta. Kalau display dan speakernya menurut kita cukup standar di kelasnya. Kalau sensor cukup minus, banyak banget yang disunat. Hasil foto kameranya juga udah cukup baik, warnanya hampir natural, minusnya di perekaman video yang nggak maksimal. Tapi kita belum nemu hasil video yang bagus di range segini ya. Performanya udah cukup bisa diandalkan untuk ngegame. Chipsetnya cukup kencang, RAM-nya lumayan gede. Baterainya juga cukup awet, tapi ngecasnya lama sih. Satu lagi kalau kalian ingat, di video unboxingnya, paket penjualan HP ini lengkap loh. Dapat micro USB 64 GB dan kita masih dapat headset. Harganya 1,7 jutaan kalau flash sale. Sering lagi. Dapat kayak tadi, that's why we call this product underrated. Dan lagi-lagi, keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!